perempuan Indonesia, wanita Indonesia itu sebenarnya tangguh-tangguh. Banyak sekali kemampuannya. Hanya pada suka malu, suka nggak pede gitu. Assalamualaikum penghuni surga. Semoga hati Anda senantiasa bersyukur, dan bersyukur. Ketemu lagi dengan saya Farda Lilmas, karena lemah hoş geldiniz. Bagi Anda yang belum subscribe, sekarang ya subscribe sekarang kan gratis. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan share mengenai wanita Indonesia tangguh di Turki bagian kedua. Yuk kita mulai aja. Bismillah. Wanita tangguh saya yang pertama, Delvianum Hussein-Mert, usia 45 tahun, lulusan dari Akademi Keperawatan Medan. Langkah pertama Bu Delvi itu adalah ke Jakarta, di Rumah Sakit Triadipa Jakarta di bagian jantung. Bu Delvi itu orang yang pembelajar, semangat, pokoknya suka sekali belajar, lalu melangkah yang lebih besar yaitu ke luar negeri, ke Kuwait. Di Kuwait bekerja di bawah Kementerian Kesehatan Kuwait. Jadi Bu Delvi selama di Kuwait itu 9 tahun itu bekerjanya sebagai pegawai negeri di Kuwait. Keren ya. Dan itu melalui tes dan persaingan yang sangat tinggi gitu. Setelah itu Ibu Delvi kemudian 9 tahun di Kuwait pindah ke Turki karena menikah dengan Cemal Mert, orang Turki. Lalu pada tahun 2010 lahirlah sang putra sulungnya yaitu Hasan Hussein-Mert. Nah, Bu Delvi kan sebagai ibu rumah tangga tuh setelah di Turki, akhirnya kemampuannya dalam memasak itu terlihat dirasakan oleh temannya yaitu Bu Yud Rushda yang kemudian menyemangati Bu Delvi untuk udah deh jual dong gitu. Nah, disitulah awal dari catering Pondok Aje Bu Delvi. Pondok Aje Bu Delvi itu catering dan menyediakan nasi box tapi masakan Padang yang pedasnya Masya Allah gitu ya. Bu Delvi itu atau Pondok Aje itu sangat terkenal dengan rendangnya dan pepes ikannya. Saya salah satu penggemar pepes ikannya. Ya, dan Bu Delvi juga membuat tahu tempe tapi masih secara manual. Nah, Bu Delvi itu kalau masakan Padang itu bumbunya gila-gilaan, ya. Beliau ini sangat ini deh kalau masak itu pokoknya harus rasa Padangnya, harus rasanya itu benar-benar original. Indonesian cuisine katanya, Indonesian taste itu mesti kerasa. Nah, bagi Anda yang datang ke Istanbul butuh untuk catering atau butuh untuk nasi box atau apa pada saat Anda bikin acara, silakan hubungi Pondok Aje ya untuk bisa melayani Anda karena Bu Delvi ini customernya atau pelanggannya itu adalah selain orang Indonesia yang ada di Istanbul juga orang masyarakat Turki dan masyarakat asing ya. Jadi canggih banget ini semua dengan ketangguhan dan kegigihan pastinya. Tangguh saya berikutnya, Sinta Cecilia Tunjai, usia 38 tahun, punya 4 anak, sarjana ekonomi dari Unstrat Manado. Setelah menikah dengan sang suami Yilmaz Tunjai yang seorang pengusaha garmen, Cecilia diajarin dan dilibatkan dalam bisnis garmen mereka saat itu di Cina dan di Bangladesh. 2017 sang suami pergi mencari bisnis lain lagi ke Amerika Serikat. Namun bisnis tas itu tetap dilanjutkan oleh Cecilia di sini di Istanbul dengan menutup pabrik tapi mengambil tas dari Cina, Italia dan Korea. Nah, walaupun jarak jauh ya mereka berdua ini long distance tapi bonding kekeluargaan dan keluarga dan anak-anak dan dedinya dan maminya pastinya ya itu selalu bonding. Nggak seakan walaupun raga berjauhan tapi jiwanya tetap nyatu.
Dan pada tahun 2017 itu Sinta Cecilia itu mendapatkan satu pencapaian yang luar biasa, yaitu berhasil memenangkan tender pouch toiletries pouch untuk customer Singapore Airlines yang ditujukan untuk penumpang Singapore Airlines business and first class. Itu kan tidak main-main ya. Kemudian pada tahun 2019 Cecilia juga berhasil membuka wholesale shop tas di Jerman dengan berpartner orang Jerman. Keren banget, ya ampun. Ini muda-muda tapi karyanya mami ini udah cantik, udah keren, cerdas. Wow. Juga yang belum subscribe, mohon lakukan sekarang ya. Tasyakur ederin. Ya. Hasil berbanding lurus dengan usaha. Itu kata wanita tangguh saya berikut ini. Nenden Oktavarulia Alan, usia 35 tahun. Dan menurut saya isi kepalanya itu otak semua. Sangat cerdas, self-motivated, bertanggung jawab, punya integritas yang tinggi, dan baik hati. Ya, Nenden itu langganan juara kelas dan langganan beasiswa. Oke. Dari SD pokoknya itu semua juara kelas terus dan selalu dapat beasiswa. Kemudian pada saat kuliah UNJ, S1-nya UNJ, itu pendidikan matematika, Jakarta, lulus cum laude. Kemudian S2-nya di Utrecht, Belanda, cum laude. Lalu yang terakhir adalah S3 di Turki. Aduh, matematika lagi, ya Allah, itu kan. Ya. Nah, saat ini Nenden Oktavarulia Alan ini satu-satunya perempuan Indonesia yang bekerja atau dipercaya sebagai koordinator dan researcher atau peneliti untuk di Sasrich. Sasrich itu adalah Statistical Economic Research and Training Center for Islamic Countries. Jadi badan subsidiary dari OKI. Itu adalah organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB. Dan dia perempuan Indonesia satu-satunya yang di sana. Sekarang katanya sudah ada 2 orang Indonesia yang bekerja di Sasrich, tapi satunya baru dan pria. Ya, ini wanita ini luar biasa. Nenden bersama suaminya Harun Alan itu yang seorang pengusaha muda, itu selalu punya waktu, mencari waktu, kan dua-dua sibuk, jadi selalu mencari waktu untuk tetap gitu ya, harmonis selalu. Mereka suka melakukan liburan atau melakukan extreme sport. Jadi kecil-kecil ya orangnya ini, otaknya matematika tapi sukanya yang extreme sport, ya diving, rafting, atau ya yang nature sih, extreme dan nature sport gitu. Atau kalau enggak ya nonton Netflix aja katanya di rumah berdua. Jadi betapa membanggakannya ya wanita Indonesia ini di negara orang, dan pelanggan gitu ya, pelanggan cum laude, Bo, ya. Sisi Nenden, such a blessing having you here in my life, Turkey. Okay, pokoknya semangat terus Sisi ya, terus membanggakan buat Indonesia. Yang berikutnya ini saya kagumnya pol-polan. Eka Listiani Bayar, usia 43 tahun tapi penampakan dan energi 34 tahun. Sarjana dari UNJ, jurusan Tata Rias ini itu adalah korban bullying waktu kecil, dan dia pengennya itu masuk STM, sebenarnya urusan teknik lah gitu ya. Tapi akhirnya sekarang menjadi artis Tata Rias. Nah, langkahnya pertama atau karirnya diawali ketika bekerja di Marta Tilaar atau Sari Ayu di bagian spa, diterima sebagai special event. Dari situ dia terus mengembangkan diri dan belajar sehingga jadi banyak pinternya. Ya bisa di marketing, di Tata Rias, pokoknya banyak banget pinternya gitu ya, banyak banget prestasinya. Setelah dari Marta Tilaar, dia keluar dan dia pun belajar yoga.
belajar yoga loh. Nah, pada tahun 2015 menikahlah dengan suami tercinta saat ini, Cemal Bayar, pindah ke Turki. Cemal Bayar itu adalah pengusaha atau produsen jaket kulit. Sampai di sini Bu Eka itu inisiasi, kita bikin tas yuk dari kulit. Dibuatlah tas dari kulit, dan kemudian dengan berbagai cara Bu Eka dengan kreativitasnya akhirnya dapat tuh tempat menjual, memarketingkan karyanya itu, yaitu tas kulit patchwork ya. Dan ada IG-nya, Anda bisa lihat di Bayarku, itu Anda bisa lihat, saya ada taruh linknya gitu ya di bawah IG-nya, Anda bisa lihat. Itu sangat-sangat ini ya, Bu Eka ini sangat kreatif. Makanya di IPMI Turki dia sebagai koordinator untuk special event dan business development. Bu Eka Bayar bersama suaminya itu selalu menjaga dan selalu belajar untuk belajar. Pada pandemi ini, Bu Eka menciptakan masker dari kulit. Keren banget. Dan pada tahun 2019 yang lalu, Bu Eka diterima oleh Hilton Bumonti Hotel di bagian spa sebagai orang Indonesia pertama yang ditunjuk sebagai esthetician. Ya, pokoknya urusan esthetician, menemani 2 orang Turki yang sudah bekerja sebelumnya. Kan sangat menginspirasi, sangat. Pokoknya Bu Eka itu bilangnya, pokoknya Bu, kita fokus aja kepada kekuatan kita, fokus on our strength. Pokoknya selebihnya juga minta sama Allah deh, gitu. Saya sih Eka sih percayanya gitu aja, semangat. Pokoknya selalu pasti Allah akan kasih jalan. Ya. Last and of course not the least, juragan tahu tempe seturki, Rahma Hairani Sentur, usia 46 tahun, ibu dari Tevfik Furkan Sentur dan istri tercinta dari Syahin Sentur. Sarjana ekonomi dari Universitas Pancasila Jakarta ini tadinya di Indonesia pernah bekerja di Bank Bukopin dan juga menjadi pelaku UKM di bawah binaan Kementerian Perindustrian Depok ya. Dan banyak sekali prestasi yang ditoreh saat menjadi pelaku UKM di Indonesia. Kemudian pindah ke Turki karena ikut suami yang orang Turki. Sampai di sini pun akhirnya jiwa entrepreneurnya ya, jiwa bisnisnya itu tidak bisa diam. Akhirnya membuatlah tahu tempe. Nah, tahu tempe itu tadinya awal untuk makan dulu, coba dikasih ke orang, ternyata pada suka. Dijual dong, ada demand ya kita supply. Dan akhirnya 6 tahun yang lalu kira-kira mulai bersama suaminya itu membuat tahu tempe ini secara lebih profesional. Jadi sang suami menyediakan mesin pembuat tahu itu dengan sesuai dengan standar Turki, higienitas dan lain-lain. Awalnya itu mereka hanya bisa menjual 10-15 kilo ya tahu dan tempe itu per bulan. Tetapi sekarang mereka sudah bisa menjual 40-50 kilo tempe, 40-50 kilo tahu per pekan. Masya Allah ya, keren banget kan. Dan Jeng Rahma ini berserta suami mendapat dukungan penuh dari KBRI Ankara dan juga DWP KBRI Ankara. Jadi sering tuh ikut acara bazar-bazar. Kalau ada acara Indonesia itu sering dia undang. Karena kan itu makanan Indonesia, siapa yang gak kenal tahu tempe. Dan katanya tahu tempenya Jeng Rahma ini enak banget. Dari mana sih belajarnya? Pertama belajarnya otodidak. Kemudian karena mau serius, mau profesional, akhirnya pergi ke Indonesia, ke salah satu pabrik tahu tempe yang besar di Indonesia. Belajarlah dari masternya. Keren banget. Tapi raginya ini si tahu tempe masih import ya dari Indonesia karena tidak ada yang bisa menciptakannya selain Indonesia.
Dan kedelainya mereka mengambil kedelai dari petani langsung dengan kualitas terbaik. Jadi sekarang juga bisa menjual ke kedelai. Jadi yang mau beli kedelai ke dia sangat mendapatkan harga yang bagus. Uygun Fiat katanya. Dan satu lagi, Ceng Rahma ini sangat terbuka bagi Anda yang ingin di Turki ini ya, yang ingin belajar membuat tempe dan tahu. Baik banget hatinya, semoga rezekinya terus bertambah, berlimpah, dan terus majukan kuliner Indonesia. Perkenalkan tahu tempe ini ke seluruh Turki ini, ya, dan orang-orang asing yang ada di Turki. Gimana penghuni surga? Semoga kelima wanita tangguh saya tadi bisa menginspirasi Anda. Karena saya yakin Anda punya banyak juga kemampuan, banyak kekuatan. Cuman suka malu ya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Yang belum subscribe, like, dan share, mohon lakukan. Sangat berarti buat saya. Ya, silahkan torehkan komentar Anda, komentar positif Anda, dan juga mungkin ada saran dari Anda. Mohon tuliskan di komentar di bawah ini ya. Teruslah berbuat baik dan menjadilah kebaikan bagi sesama. Insya Allah sampai ketemu di video saya berikutnya. Jaga kesehatan semuanya ya. Assalamualaikum.